Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alvin. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 4 di mata kuliah kaitan dengan dosen pengampu kelas Ibu Nurani dengan judul pengembangan sistem administrasi kepegawaian berintegrasi sakti berbasis website dengan metode agile dan studi kasus bina citra bersama. Lalu pertama ada target yang dikembangkan. Secara spesifik produk yang dikembangkan memiliki sasaran fungsional sebagai berikut: sentralisasi data kepegawaian atau MPO database. Sistem targetnya mampu menjadi pusat data tunggal. Lalu yang kedua ada digitalisasi presensi dan cuti dan manajemen cuti produk. Manajemen cuti produk ini dikembangkan untuk menangani pencatatan kehadiran secara digital yang terintegrasi secara langsung. Lalu yang ketiga ada otomatisasi pengajian atau e-prior. Salah satu target krusial dari pengembangan ini adalah modul pengkajian secara otomatis. Sistem yang dirancang untuk dapat mengkalkulasi gaji pokok, tunjangan seperti tunjangan jabatan atau transportasi, atau potongan seperti BPJS atau keterlambatan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah diatur. Yang keempat ada penilaian kinerja terukur sistem. Ini menyediakan modul khusus untuk penilaian kinerja seperti performance dari karyawan yang memungkinkan atasan memberikan skor penilaian terhadap bawahan berdasarkan indikator yang objektif. Yang kelima ada manajemen hak bertingkat atau multi user role. Sistem sakti yang dikembangkan arsitektur keamanan yang membedakan hak akses pengguna sesuai dengan perannya, yaitu seperti ada administrator, ada atau HRD, yaitu memiliki akses penuh untuk mengelola data master, menyetujui pengajuan dan mencetak laporan. Lalu ada pimpinan atau atasan, memiliki akses untuk memantau kinerja tim dan memberikan persetujuan cuti ke bawahan. Lalu ada staf atau karyawan, memiliki akses terbatas untuk melihat profil pribadi, mengajukan cuti, dan mengunduh slip gaji. Lalu ada fungsi utama produk. Yang pertama ada manajemen data kepegawaian. Fungsi ini merupakan fondasi utama aplikasi yang memungkinkan pengelolaan data karyawan secara terstruktur dan terpusat. Yang kedua ada manajemen registrasi kehadiran. Fungsi ini mendigitalisasi proses pencatatan kehadiran untuk memastikan akurasi data kedisiplinan pegawai. Yang ketiga ada digitalisasi layanan cuti. Fungsi ini mentransformasi proses pengajuan cuti yang sebelumnya manual menjadi alur kerja digital yang transparan. Lalu yang keempat ada otomatisasi pengkajian. Fungsi ini adalah modul yang paling krusial untuk memastikan ketepatan dan kecepatan pembayaran hak karyawan. Lalu yang kelima ada evaluasi kinerja pegawai. Fungsi ini menyediakan instrumen untuk mengukur performa kerja karyawan secara objektif. Yang keenam ada pelaporan dan static reporting. Fungsi pendukung yang digunakan oleh manajemen untuk melihat gambaran besar kondisi SDM perusahaan. Lalu ada karakteristik pengguna. Secara umum, pengguna sistem ini diklasifikasikan ke dalam 3 karakteristik utama, yaitu pimpinan atau kepala divisi atau manajer, lalu ada administrator, HRD, dan super admin, lalu ada staff atau karyawan. Berikut solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada use case, yang dimana HRD login, mengelola data master, lalu hitung gaji, lalu bisa approve cuti, lalu bisa cetak laporan. Lalu ada kepala divisi, itu bisa login, input penilaian kinerja, approve cuti, dan bisa juga mencetak laporan. Lalu yang ketiga ada karyawan bisa login, mengajukan cuti, terus kalau ada data master
input presensi, dan download slip gaji. Di sini ada yang kedua, ada activity diagram. Berikut ada diagram login pegawai. Pegawai bisa membuka aplikasi sistem, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu pegawai login dengan email dan password. Apabila gagal atau salah email ataupun password, kembali lagi ke halaman login. Apabila jika berhasil, sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu ada profil pegawai. Profil pegawai ini menampilkan sistem administrasi kepegawaian, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, lalu pegawai melihat data profil pegawai, lalu sistem menampilkan informasi data pegawai. Ini terus pengajuan cuti. Pegawai membuka aplikasi, menampilkan halaman dashboard, memilih menu pengajuan cuti, lalu pengajuan cuti, lalu riwayat cuti. Sistem menampilkan halaman dashboard, menampilkan menu riwayat pengajuan cuti, lalu menampilkan tabel riwayat cuti pegawai berdasarkan periode per tahun yang dipilih. Di sini ada login HRD. HRD bisa membuka aplikasi sistem, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu pegawai HRD juga login menggunakan email dan password. Apabila gagal, kembali lagi ke tampilan halaman login, lalu jika berhasil menampilkan halaman dashboard. Di sini ada informasi HRD yang dimana HRD login dengan email. Apabila gagal juga langsung ke halaman login. Lalu jika berhasil, HRD menampilkan halaman dashboard, lalu melihat data profil HRD dan menampilkan informasi HRD. Di sini terus ada penilaian pegawai. Yang dilakukan oleh HRD, menampilkan halaman login. HRD menampilkan data tabel data keseluruhan pegawai. Lalu HRD menambah penilaian pegawai. HRD mengisi form penilaian pegawai. Lalu sistem menampilkan data pegawai berhasil ditambah. Lalu ada menambah data pegawai yang dilakukan oleh HRD. HRD memilih menu data pegawai, lalu menampilkan tabel data keseluruhan pegawai, lalu HRD menambahkan pegawai, lalu menampilkan data pegawai yang berhasil ditambahkan. Berikut data presensi pegawai, yang dimana HRD memilih data presensi, menampilkan tabel presensi pegawai berdasarkan periode yang dipilih. HRD menambah data presensi baru, lalu menampilkan data presensi berhasil ditambah. Berikut pengajuan cuti, aktivitas pengajuan cuti, lalu ada data tunjangan pegawai. HRD memilih menu, menampilkan tabel list data tunjangan, lalu HRD menambah dan data tunjangan baru, lalu sistem menampilkan data tunjangan yang berhasil ditambah. Berikut activity diagram, data potongan pegawai. Seterusnya ada activity diagram data slip gaji pegawai dan data surat peringatan pegawai. Lalu activity diagram ekspor kinerja pegawai. Berikut tampilan rancangan login. Tampilan login karyawan bisa memasukkan email dan passwordnya login. Berikut rancangan tampilan profil pegawai. Berikut rancangan tampilan dashboard pegawai. Berikut rancangan tampilan riwayat pengajuan cuti. Rancangan tampilan buat pengajuan cuti. Rancangan tampilan penilaian pegawai. Rancangan tampilan dashboard HRD. Rancangan tampilan data pegawai. Rancangan tampilan tambah pegawai. Lalu ada rancangan tampilan data presensi. Lalu ada rancangan tampilan data presensi.
lalu ada rancangan tampilan rekap data presensi pegawai, lalu ada rancangan tampilan list cuti, lalu ada rancangan tampilan tambah data cuti, lalu ada rancangan tampilan atur tanggal cuti bersama, lalu ada rancangan tampilan pengajuan cuti tahap HRD, lalu ada rancangan tampilan rekap data cuti pegawai, lalu ada rancangan tampilan data tunjangan, lalu ada rancangan tampilan data potongan, lalu ada rancangan tampilan data slip gaji pegawai, ada rancangan tampilan tambah data slip gaji pegawai, ada rancangan tampilan data surat peringatan, lalu ada rancangan tampilan buat surat peringatan baru. Di sini juga ada rancangan tampilan ekspor data kinerja pegawai. Selanjutnya ada rancangan tampilan data surat peringatan buat karyawan, HRD maupun manajer. Mungkin sekian presentasi atau pembuatan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.